Penerapan larangan mudik guna menekan penyebaran COVID-19 masih diberlakukan pemerintah di sejumlah daerah. Untuk mengetahui proses penyekatan kendaraan pemudik, kita telah bergabung dengan Disrina Kirana di pintu tol Bitung Tangerang, Banten, Glory Nata di pos penyekatan Kota Harapan Indah Bekasi, dan Yunia Harsari di pos Sumber Arta perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Kita ke rekan Disrina terlebih dahulu. Disrina, bagaimana hasil pantauan Anda di tol Bitung Tangerang saat ini? Sanksi apa yang sudah diterapkan kepada para pelanggar di sana? Ya, Vera dan juga pemirsa, memasuki hari ketiga penerapan penyekatan pelarangan mudik. Saat ini petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan juga TNI masih terus melakukan penyekatan dan juga pembatasan kendaraan di ruas tol Bitung arah Merak di kilometer 26 khususnya, yang ini juga sudah dilakukan sejak kemarin. Terkait dengan mekanismenya sendiri, ini memasuki kilometer 25 ruas tol Bitung arah Merak ini, para petugas telah menghimbau para pengendara untuk mengambil jalur yang sesuai dengan jenis kendaraannya, yakni untuk jalur 1 dan 2 ini diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan juga kendaraan penumpang atau kendaraan umum yang mengangkut penumpang. Sementara untuk jalur 3 dan 4 ini diperuntukkan bagi bus dan juga truk yang mengangkut bahan pokok atau logistik. Dan selain itu, penyekatan ini dilakukan tentunya untuk membatasi adanya kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek, baik kendaraan umum, angkutan, dan juga kendaraan pribadi. Dan memang dengan penyekatan ini ada pengecualian seperti untuk kendaraan logistik, kendaraan dinas, kendaraan petugas, dan juga kendaraan jenis ambulan. Dan sementara untuk kendaraan yang dinilai melakukan pelanggaran, ini kemudian diminta oleh para petugas untuk melakukan putar balik. Dan sementara ini data terakhir yang telah dicatat oleh petugas dari pukul 20 malam tadi hingga pukul 8 pagi ini tercatat total ada 342 kendaraan yang telah diminta putar balik oleh petugas, yang mana ini masih didominasi dengan kendaraan pribadi, rinciannya yakni sebanyak 283 kendaraan pribadi, kemudian ada 19 bus dan juga 40 bus kecil jenis travel. Dan sejauh ini memang belum dikenakan sanksi tegas kepada para pelanggar. Sejauh ini para petugas masih melakukan himbauan dan juga sosialisasi terkait adanya penyekatan larangan mudik ini, dan para pelanggar ini diminta hanya untuk putar balik, dan sementara nanti sanksi akan diterapkan pada 7 Mei mendatang, yang mana jika sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini bisa dikenakan hukuman penjara dan juga denda 100 juta rupiah bagi pelanggar yang masih nekat untuk mudik di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Vera. Ya, dari Tangerang kita ke Bekasi, ada Glory di sana. Glory, bagaimana hasil pantauan Anda di sana? Vera, sejak 24 April 2020 pemerintah telah memberlakukan penerapan pelarangan mudik, dan larangan ini berlaku di sejumlah wilayah yang menerapkan PSBB. Dan salah satunya pelarangan mudik ini juga diterapkan di Kota Harapan Indah Bekasi, di mana di sini sudah dijaga oleh petugas gabungan yang terdiri dari polisi dan juga dishub. Dan sejak tadi pagi sudah dilakukan pencegatan kendaraan bermotor seperti mobil dan juga motor yang ada niatan untuk mudik, dan juga mereka diarahkan untuk putar balik. Seluruh kendaraan yang akan masuk ke arah Jalan Harapan Indah akan diputar balik ke arah Jalan Sultan Agung Cakung, Jakarta Timur. Selain itu, di lokasi ini juga terpantau saat ini minggu siang ini terpantau sepi, di mana laju kendaraan kebanyakan kendaraan pribadi dan juga angkutan umum seperti bus dan juga angkutan umum lainnya. Dan di mana siang ini sangat sepi karena ini juga hari Minggu. Selain itu juga untuk pos pantau PSBB ini ternyata berbeda di titik pemeriksaannya, di mana pos pantau PSBB perbatasan Jakarta Timur dan juga Bekasi ini dilakukan di perempatan Cakung Cilincing, sedangkan untuk di sini khusus pos pencekatan kendaraan yang mudik. Dan juga para petugas di sini tadi menyatakan bahwa para pengendara motor sudah banyak yang melalui jalan-jalan tikus sehingga susah untuk dipantau. Selain itu, untuk sanksi tegas masih belum diberlakukan oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian masih memberlakukan peringatan humanis berupa teguran dan juga peringatan secara lisan begitu. Dan rencananya nanti tanggal 7 Mei 2020 baru akan diberlakukan sanksi tegas berupa ancaman penjara 1 tahun dan juga
dikenakan denda 100 juta rupiah kepada para pemudik yang memaksa untuk mudik atau pulang ke kampung halaman mereka. Demikian Vera yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, dan selanjutnya kita ke Yundia Harsari di Pos Sumber Arta. Yundia, seperti apa pantauan arus lalu lintas di sana? Apakah sudah ada yang diarahkan untuk putar balik karena tetap ingin mudik? Vera, situasi arus lalu lintas di Kalimalang ini pada siang hari ini bisa terpantau ramai lancar. Selain kendaraan roda 2 dan juga roda 4, kami memantau masih ada kendaraan umum yang mengangkut penumpang. Memang ini jumlahnya tidak melebihi dari setengah kapasitas penuh. Dan juga masih ada kendaraan yang mengangkut barang atau logistik yang juga masih bisa melintas di kawasan Kalimalang yang merupakan perbatasan dari wilayah Jakarta Timur dan juga Bekasi. Hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah ada 14 motor yang harus putar balik lantaran terindikasi akan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing, yang diketahui ini menuju ke sejumlah titik baik di Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, yakni ke kawasan Cirebon dan juga Tegal. Mungkin jumlahnya masih akan terus bertambah hingga malam hari nanti, karena kalau kita melihat dari data pada 2 hari pertama pelarangan mudik ini, di hari pertama ada 28 motor dan 12 mobil yang diharuskan putar balik, sementara di hari kedua atau kemarin jumlahnya ada 35 motor dan 5 mobil yang harus putar balik karena kedapatan akan mudik keluar dari wilayah Jabodetabek ini melalui kawasan Kalimalang. Rata-rata mereka yang diarahkan untuk putar balik mengaku kepada petugas bahwa mereka terpaksa untuk pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan atau sudah tidak memiliki penghasilan di ibu kota sehingga harus pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Sementara itu, pengetatan pengecekan ini masih akan dilakukan selama 24 jam, terutama di jam-jam favorit pemudik, yakni di jam selepas subuh, yakni sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan juga pasca sholat Isya, yakni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karenanya checkpoint ini masih terus dijaga oleh petugas gabungan, baik itu dari TNI Polri, Satpol PP, dan juga Dishub yang terus berjaga. Penegakan hukum ini pun bisa dilakukan didasarkan atas sejumlah hal. Yang pertama, aparat akan memperhatikan barang yang dibawa oleh kendaraan tersebut, karena biasanya yang akan mudik akan membawa barang yang jauh lebih banyak. Kedua, kapasitas dari penumpang di setiap moda transportasi ini tidak boleh lebih dari 50%. Dan yang terakhir adalah mengecek kartu identitas atau KTP untuk melihat kemungkinan arah bepergian dari para pengendara tersebut. Ini adalah salah satu checkpoint. Kalau di wilayah hukum Bekasi sendiri masih ada 3 checkpoint lainnya yang masih akan terus melakukan pengetatan terhadap para pemudik hingga 30 Mei 2020 mendatang. Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporannya teman-teman. Selamat bertugas kembali.